semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Victoria Sanfibrala Tumelisa, NPM 12142012012000195. Halo, nama saya Vivian Meltisara Cera dengan NPM 121142012000198. Perkenalkan, nama saya Martin Cijetang Ratau, NPM 12114201200133. Perkenalkan, nama saya Tesya Prida Samalo, NPM saya 12114201200189. Perkenalkan, nama saya Terisha Rumatora, NPM 121142001200190. Nama saya Thomas Fransana Budi Kwai, NPM saya 121142001200191. Halo guys, perkenalkan, nama saya Vanisha Glorianusi, NPM 121142012000192. Halo, perkenalkan, nama saya Vintiani Teresa Riman dengan NPM 121142012001904. Perkenalkan, nama saya Vinata Nulia, NPM 121142001200196. Perkenalkan, nama saya Widya Glausya Rulesin, NPM 12114201200200. Hai, perkenalkan, nama saya Wilhelmina Warikri, NPM 12114201200200201. Halo, perkenalkan, nama saya Wilhelmina Junita Kopun, NPM 121142001200202. Nama saya Welsi Marbella Masbait, NPM 121142001200204. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Jansen Williams Lindine. Perkenalkan, nama saya Cika Jikrilau, NPM 1211420200209. Pengertian dan proses metabolisme karbohidrat. Pengertian. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat yang paling sederhana adalah aldehid, atau disebut polihidroksialdehid, atau aldosa, atau berupa keton, disebut polihidroksiketon, atau ketosa. Karbohidrat terdiri atas atom. Karbohidrat adalah senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan katabolisme atau reaksi pembentukan anabolisme. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak bertahan hidup. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme karbohidrat. Tahapan metabolisme karbohidrat dapat dibagi menjadi glikolisis, oksidasi pirufat menjadi asetil koenzim A, glikogenesis, glikogenolisis, heksomonophosphate, dan glukogeneogenesis. Glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil koenzim A untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat, siklus Krebs. Dari hasil kerja kelompok kami, di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang ARIK. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa untuk disimpan di dalam hati.
Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah untuk mendapatkan glukosa dari sumber energi. Proses ini dinamakan glikogenolisis. Sedangkan siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel, yaitu pada mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang, bertujuan mengubah asam pirufat menjadi CO2, H2O, dan sejumlah energi. Itu adalah hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Jenis-jenis karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana, monoskarida. Monoskarida merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin berfungsi sebagai molekul dasar bagi pembentukan senyawa karbohidrat, kompleks fatty atau straks atau selulosa. Contohnya dari monoskarida adalah fructosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, monosa, ribosa, penyusun RNA dan deoksiribosa atau penyusun DNA, dan deoksiribosa atau penyusun DNA. Disakarida. Disakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap molekul disakarida akan terbentuk dari gabungan dua molekul monosakarida. Contoh pati disakarida adalah laktosa atau gabungan antara glukosa dan fruktosa, dan maltosa atau gabungan antara dua glukosa. Kemudian polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula, rata-rata terdiri dari 10 gugus gula. Pada umumnya polisakarida tidak berasa, pahit, dan sifatnya sukar larut dalam air. Contoh dari polisakarida adalah amilium yang terdiri dari 60-300 gugus gula berupa glukosa, glikogen atau gula otot yang dari 12-16 gugus gula dari selulosa, pektin, lignin, dan kitin yang tersusun dari ratusan bahkan ribuan gugus gula tampakan senyawa lainnya. Yang berikut adalah olisakarida. Olisakarida merupakan bentuk karbohidrat yang bila dihidrolisis menjadi 2-10 unit monosakarida. Contoh dari olisakarida adalah maltosa. Yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang terbentuk hampir 20.000 unit molekul monosakarida, terutama glukosa. Di dalam ilmu gizi, jenis karbohidrat kompleks yang merupakan sumber utama bahan makanan yang umumnya dikonsumsi oleh manusia adalah pati atau starch. Bagian-bagian dari proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis itu merupakan sebuah pemecahan glukosa untuk menjadi asam pirufat dan asam laktat. Nah, proses glikolisis ini terjadi pada saat proses anaerobik atau pada saat tubuh sedang melakukan sebuah aktivitas untuk pemecahan glukosa ini menjadi sumber energi tanpa menggunakan oksigen. Sehingga tubuh akan menghasilkan asam laktat dan 2 ATP atau adenosin trifosfat. Namun, ketika kegiatan aerobik ini berakhir, maka energi tersebut akan menjadi asam pirufat dengan 2 ATP. Oke, yang berikut adalah glikogenesis. Jadi, glikogenesis ini merupakan suatu proses pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Nah, jadi glikogenesis ini dapat juga berarti sebagai suatu lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Kemudian, glikogenesis ini juga merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amileum. Jadi, pembentukan glikogenesis ini
terjadi hampir di dalam semua jaringan ya, namun lebih dominan di dalam hati dan di dalam otot. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap glikogenesis. Tahap pertama penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat. Tahap reaksi berikutnya adalah pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat. Berbeda dengan reaksi kebalikannya dengan glikokinase. Dalam reaksi ini, enzim lain glukosa 6-fosfat melepaskan gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Tahap yang berikut, glukosa yang terbentuk inilah nantinya akan digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi. Yang energi itu terekam atau tersimpan dalam bentuk ATP. Glikoneogenesis adalah suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Glikoneogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa apabila di dalam diet tidak mengandung cukup karbohidrat. Glikoneogenesis yang dilakukan oleh hati atau ginjal menyediakan suplai glukosa yang tepat. Glikogenolysis. Pemecah glikogen dalam hepar dan oto berbeda dengan enzim yang terdapat dalam pencernaan. Enzim glikogen fosforilase akan melepaskan unit glukosa dari rantai cabang glikogen yang tidak dapat diredukasi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Jadi, pada tiap-tiap jalur metabolisme karbohidrat telah dibicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Secara keseluruhan akan ditinjau dengan singkat, terutama pengaruh keadaan kelaparan, diabetes mellitus, dan pada pemberian makanan yang tinggi karbohidrat. Selanjutnya pada keadaan kelaparan. Pada keadaan kelaparan, enzim-enzim utama dari glikolisis, HMP zone, dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari gluconeogenesis dan glikoneolisis meningkat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat, yakni pada keadaan diabetes mellitus dan pada pemberian makanan tinggi karbohidrat. Ya, pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim-enzim tersebut di atas mirip dengan keadaan kelaparan. Kemudian, pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, ya pada keadaan ini terjadi yang sebaliknya, aktivitas enzim-enzim glikolisis, HMP zone, dan glikogenesis meningkat, sedangkan aktivitas enzim-enzim utama gluconeogenesis dan glikogenolisis menurun. Toleransi karbohidrat. Tes toleransi glukosa atau glukosa toleransi tes adalah suatu penentuan di mana penderita diberi glukosa sebanyak 1,75 gram per kilogram berat badan. Setelah puasa semalam 8-10 jam, darah diambil untuk penentuan glukosa pada waktu 0 atau puasa 1, 2, 3, 4, sampai 5 jam setelah pemberian glukosa. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari tes masih terdapat silang pendapat karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya seperti makanan yang dimakan beberapa hari sebelum tes, umur, keadaan emosi, dan keadaan penderita pada umumnya, misalnya apakah penderita infeksi atau mengalami operasi. Glukosa darah. Glukosa darah pada orang normal biasanya berkisar antara 50 mg sampai 100 mg per 100 ml, tergantung pada makanan, waktu pengambilan darah bila dihubungkan dengan waktu makan, aktivitas, dan keadaan emosi. Beberapa mekanisme dalam tubuh bekerja untuk mengatur glukosa darah agar berada pada konsentrasi tersebut di atas. Glukosa dapat dipakai oleh semua sel dalam tubuh, sehingga makanan akan terjadi penimbunan glukosa dalam tubuh, misalnya dalam hepar, otot, jaringan lemak, dan terjadi peningkatan oksidasi. Sedangkan dalam keadaan puasa ataupun keadaan darurat akan terjadi pengambilan glukosa dari cadangan makanan dalam tubuh
hingga glukosa darah berkisar pada konsentrasi yang dapat ditolerir tubuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ginjal dalam kontrol kadar glukosa darah, di mana ginjal juga memiliki peran penting dalam mengatur kadar glukosa darah, terutama pada saat kadar glukosa darah sedang meningkat. Glukosa dapat melalui filter glomeruli, tetapi biasanya direabsorpsi kembali. Hal ini merupakan transport berbantuan yang dipengaruhi oleh insulin. Nah, apabila kadar glukosa darah meningkat, demikian juga glukosa yang melalui filter glomeruli juga akan meningkat. Nah, hal ini yang merangsang sekresi insulin. Insulin juga dapat meningkatkan Vmax transport. Oke, sekian dan terima kasih. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan utama metabolisme karbohidrat. Ya, dari makanan, kemudian menjadi glukosa fosfat. Begitu juga dengan glukogen. Glukogen menjadi glukosa fosfat. Dan glukosa fosfat menjadi triosa fosfat. Triosa ini menjadi ribosa fosfat. Kemudian ribosa fosfat menjadi RNA dan DNA. Kemudian ribosa fosfat menjadi pirufat. Pirufat terbagi menjadi 3, yaitu asam amino, laktat, dan asetil koenzim A. Kemudian menjadi asam amino ke siklus asam sitrat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. One, two,